Tidak ada sepak bola seharga nyawa. Ungkapan ini mungkin sering Anda dengar akhir-akhir ini, bukan? Ungkapan yang menggambarkan kondisi sepak bola nasional yang penuh dengan kecarut-marutan penyelenggaraannya. Tragedi di Stadion Kanjuruhan pada tanggal 1 Oktober 2022 kemarin yang menelan hingga ratusan korban jiwa menjadi bukti bahwa nyatanya sepak bola justru disebandingkan dengan nyawa. Prosedur penanganan yang salah, SOP pra-pertandingan yang tidak dijalankan dengan baik, overload kapasitas stadion, hingga jiwa legowo dari para supporter kita yang kurang dalam menerima hasil pertandingan menjadi salah satu dari sekian banyak alasan tragedi ini terjadi. Saya tentunya sangat prihatin dengan tragedi ini. Terlebih saya juga warga asli Malang. Sebuah ungkapan yang lebih dulu dikenal di belahan dunia lain. Jauh sebelum tragedi di Stadion Kanjuruhan terjadi, ungkapan ini justru telah nyaring dikoar-koarkan oleh supporter bola dunia, terlebih di benua Eropa sana. Ungkapan ini ditujukan kepada FIFA dan penyelenggaraan turnamen sepak bola 4 tahunan Piala Dunia 2022 di Qatar. Sebuah negara yang bukan kulturnya sepak bola seperti halnya Inggris, Brasil, Argentina, atau negara-negara Asia lain seperti Jepang, Korea Selatan, atau bahkan Cina dan Arab Saudi. Qatar tergolong negara baru di dunia sepak bola. Tim nasional Qatar baru melakoni pertandingan sepak bola internasional resmi pertama mereka pada tahun 1970 melawan Bahrain di Piala Teluk yang diselenggarakan per 2 tahun sekali layaknya Piala AFF di Asia Tenggara. Federasi sepak bola Qatar baru dibentuk 10 tahun sebelumnya, yakni tahun 1960, dan pada tahun 1963 ia menjadi anggota resmi FIFA. Pada 1980, Qatar memulai debutnya di turnamen besar Piala Asia yang diselenggarakan di Kuwait. Walaupun demikian, perkembangan fasilitas sepak bola di sana digarap secara serius setelah Qatar memenangkan bidding tuan rumah Piala Dunia di tahun 2010 dengan mengalahkan Amerika Serikat dan Australia. Tuan rumah Piala Dunia termahal. Bermodalkan dana 200 miliar US dollar atau setara lebih dari 3.000 triliun rupiah di kurs sekarang, menjadikan Qatar sebagai negara tuan rumah Piala Dunia termahal sepanjang sejarah yang mungkin sulit untuk ditandingi negara-negara lain setelahnya. Sebagai perbandingan, Rusia yang menjadi tuan rumah di tahun 2018 yang lalu hanya mengeluarkan dana 11 miliar US dollar. 4 tahun sebelumnya di Brasil, mereka menggelontorkan dana 15 miliar US dollar. Perbedaan yang sangat jauh, bukan? 200 miliar US dollar dengan 15 miliar US dollar. Lantas, kenapa Qatar seboros itu? Pembangunan infrastruktur yang masif. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa sepak bola bukan menjadi budaya di Qatar, layaknya bangsa kita yang mencintai sepak bola, walaupun prestasi timnas kita gitu-gitu aja. Sebelum memenangkan bidding tuan rumah Piala Dunia 2022, Qatar tergolong negara yang minim fasilitas sepak bolanya. Terbukti dari 8 stadion yang dipakai pada Piala Dunia 2022 saat ini, 7 diantaranya adalah stadion baru yang dibangun dari nol, dan 1 stadion lama yang direnovasi. Dana 3.000 triliun rupiah tersebut digelontorkan Qatar untuk membangun berbagai fasilitas super mewah lain yang tidak hanya untuk menunjang pagelaran Piala Dunia 2022, tapi juga untuk pariwisata Qatar di masa depan seperti halnya pembangunan kota baru yang bernama Lusail, pembangunan 8 stadion ber-AC pertama di dunia, pembangunan fasilitas umum seperti hotel, tempat wisata, jalanan baru, bandara baru, hingga fasilitas penunjang sepak bola lainnya. 3 isu yang hiasi Piala Dunia 2022 Qatar. Pertama, isu suap. Shall I recall the candidates? Australia, Japan, Korea, Qatar, United States of America. The winner to organize
The 2022 FIFA World Cup is Qatar. Qatar memenangkan bidding tuan rumah Piala Dunia 2022 pada tahun 2010 yang lalu. Pada tahun 2011 muncul tuduhan bahwa pemerintah Qatar menyuap beberapa petinggi FIFA termasuk sang presiden FIFA kala itu Sepp Blatter untuk memuluskan langkah mereka memenangkan bidding tuan rumah Piala Dunia 2022. Isu ini sangat viral dan menjadi pemberitaan media massa pada tahun itu yang dibantah oleh pihak FIFA sendiri. Pada tahun 2014, The Sunday Times mempublikasikan dokumen yang berjudul FIFA File yang mengklaim bahwa mantan anggota Komite Eksekutif FIFA Muhammad bin Hammam punya andil dalam terpilihnya Qatar sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022. Laporan ini mengungkapkan Hammam menghabiskan 77 miliar rupiah untuk menyuap beberapa petinggi organisasi sepak bola demi memuluskan langkah Qatar untuk memenangkan bidding. Ternyata money campaign tidak hanya di pemilu kita ya, hehe, canda pemilu. Kedua, isu kematian pekerja migran. Dengan berbagai proyek besar nan ambisius dan waktu yang kurang dari 12 tahun saja, maka pemerintah Qatar memperkerjakan 2,5 juta orang pekerja migran dari berbagai negara untuk memuluskan pembangunan setiap proyek-proyek mereka sesuai deadline yang ditentukan oleh FIFA. Laporan dari The Guardian pada 2021 menyebutkan bahwa tidak kurang dari 6.500 pekerja migran dari India, Pakistan, Bangladesh, dan Sri Lanka meninggal dunia. Diduga meninggalnya ribuan pekerja migran ini disebabkan oleh berbagai hal, mulai dari jam kerja yang terlalu banyak, tempat kerja yang kurang safety, hingga tempat istirahat dan konsumsi yang kurang layak. Wow, 6.500 orang meninggal dunia hanya untuk sepak bola. Ketiga, banyak bintang dunia yang gagal tampil. Piala Dunia 2022 Qatar menjadi edisi Piala Dunia pertama yang diselenggarakan pada musim dingin. Pemilihan musim dingin disebabkan karena suhu udara Qatar yang dianggap terlalu panas oleh sebagian besar peserta Piala Dunia bila dijalankan pada musim panas pada bulan Juni hingga Juli seperti edisi Piala Dunia umumnya. Hal ini berimbas pada kondisi fisik para pemain yang harus terbagi antara kompetisi di klub dan turnamen sebesar Piala Dunia pada waktu yang sama. Sebagai contoh, sebagian besar Liga Top Eropa baru meliburkan kompetisinya H-10 hingga H-7 sebelum Piala Dunia 2022 dimulai. Sedangkan pada umumnya di edisi Piala Dunia sebelumnya, kompetisi nasional negara-negara peserta khususnya Eropa rata-rata selesai pada bulan Mei, yang artinya setiap tim memiliki waktu persiapan hingga 1 bulan. Jadwal yang terlalu padat inilah yang membuat banyak pemain bintang dunia yang gagal tampil di Piala Dunia edisi 2022 Qatar, seperti top 2 Ballon d'Or Karim Benzema dan Sadio Mane yang harus menepi karena cedera, Paul Pogba dan N'Golo Kante dari tim juara bertahan Prancis, Timo Werner dan Marco Reus dari tim Jerman, Diogo Jota, Pedro Neto di Portugal, Joaquin Correa, Giovanni Lo Celso di tim Argentina, dan masih banyak lagi yang tidak akan selesai saya sebutkan di konten ini. Menurutku dengan tidak hadirnya bintang-bintang tadi, terutama duo finalis Ballon d'Or Piala Dunia kali ini kurang begitu menarik. Yang untungnya daya tarik turnamen ini masih ada dari harapan para fans Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo yang akan mengakhiri karir Piala Dunianya di edisi kali ini. Setelah beragam isu yang saya sebutkan tadi, sebenarnya masih ada beberapa isu lain yang bermunculan di permukaan, seperti halnya isu identitas palsu dari pemain timnas Kolombia dan isu lingkungan hidup. Sebuah ungkapan yang nyata adanya. Tidak ada nyawa seharga sepak bola bukan sebuah ungkapan belaka. Nyatanya masih ada orang yang mau mengorbankan temannya hanya untuk sebuah pertandingan olahraga. Uang menjadi alasan kenapa orang mau menumbalkan teman sesama manusianya demi memperlancar urusan pribadi atau golongannya. Kira-kira orang seperti ini apakah masih bisa disebut manusia? Monggo para netizen, saya persilakan Anda untuk jawab di kolom komentar ya.